Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, sebelum kita belajar dan menyambung ilmu tajwid, izinkan saya untuk berbagi nasihat khasnya kepada diri saya, amnya kepada ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebab Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat ayat 55, "Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Wadzakkir, apa artinya wadzakkir? Dan tetaplah memberi peringatan. Fa inna dzikra, maka sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat untuk orang-orang beriman. Ini menjadi cerminan bagi kita ketika siapapun ya memberi peringatan yang bersumber daripada kalamullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kalam para sahabat, para ulama salafun salih, kemudian dia merasa peringatan itu tak bermanfaat untuknya, maka ini cerminan untuk dia belum termasuk orang-orang yang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ad-dinun nasihah. Ya, agama itu, din itu adalah nasihat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih hidup di dunia, bukan? Belum pindah ke alam akhirat. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hakikat dunia ini adalah fana dan menipu. La'ib wa lahu, fana dan menipu, tidak ada yang abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada seluruh manusia tentang perkara ini di banyak surah, di banyak ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Antara lain surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 20. "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Al-ayah. Di penghujung ayat yang mulia, Allah tabaraka wa ta'ala kembali menegaskan tentang hakikat dunia. "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, annamal hayatud dunya, bahwa sesungguhnya dunia itu, hakikat dunia itu, la'ibu wa lahu, ya, hanyalah permainan, walahu, dan ya segala sesuatu, segala hal yang menipu, yang melalaikan, ya, wazina, perhiasan, wa tafakhurun bainakum, ya, di dalamnya orang-orang apa? Bermegah-megahan, ya. Wa takathurun fil amwal wal aulad, di dalamnya manusia berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak mereka, ya. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menutup ayat ini dengan apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu ya melainkan mata'ul ghurur, ya,
Ya, kesenangan yang palsu, yang menipu. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Memang kehidupan dan kematian, ya, adalah ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amal salihnya, ya, yang bernilai di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Semua kesenangan yang tadi disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala itu akan ditinggal ketika apa? Ketika kematian itu datang. Al-maut, kematian itu mendatangi kita. Kematian itu pasti datang, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi ada ujian, musibah yang lebih dahsyat lagi daripada kematian itu. Apa itu? Lalai, lupa daripada mengingat kematian. Lalai, lupa daripada mengingat kematian. Itulah musibah yang lebih dahsyat dari kematian. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 78, ya. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Aynama takunu, dimanapun kamu berada, ya. Yudrikkumul maut, ya, kematian itu pasti akan mendatangi kalian, ya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, ya, walaupun kalian, ya, bersembunyi di balik benteng yang kokoh, ya, lagi tinggi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh itu, ya, saya mengingatkan kepada diri saya, khasnya amnya kepada ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berusaha untuk berbekal dengan sebaik-baik bekal, yakni taqwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Itulah sebaik-baik bekal, takwa. Apa makna takwa? Apa makna takwa yang kita fahami selama ini? Apakah hanya mengerjakan apa yang Allah perintahkan kemudian meninggalkan apa yang Allah larang? Definisi ini belum cukup, ya. Mesti, ya, kena ada dua unsur penting di dalamnya, ya. Itulah hakikat cinta sebenarnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana hakikat takwa itu? Kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ya. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan kita menyertakan apa? Sikap roja. Apa itu roja? Mengharap, ya, pahala daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita meninggalkan segala apa yang oleh Allah larang dengan kita menyertakan sikap khauf, ya, takut min iqabihi, takut siksanya, ya, siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah hakikat takwa. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan apa itu hakikat takwa, ya. Hakikat takwa ayyuta'ah, ya, Allah itu ditaati, ya. Ayyuta'ah fala yu'sa, tidak dimaksiati. Ditaati, tidak dimaksiati. Kemudian apa? Ayyuzkara, diingat, fala yunsa, tidak dilupai. Ayyushkar, ya, disyukuri, wa fala yukfar, tidak dikufuri. Itulah hakikat takwa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya akan menutup dengan satu hadis, ya, riwayat Imam At-Tirmizi juga Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari. Abu Kabsyah Al-Anmari. Siapa namanya Abu Kabsyah Al-Anmari? Ada dua versi.
Pertama Sa'id bin Amr, ya. Kedua Amr bin Sa'id, ya. Salah satunya pasti betul, Sa'id bin Amr atau Amr bin Sa'id. Ada ikhtilaf, perbezaan pendapat sih. Apa bunyi hadisnya? Hadisnya cukup panjang, ya. Tapi saya tidak ambil semua, ya. Saya ambil ada 4 poin penting disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamad dunya li arba'ati nafar. Ya, sesungguhnya dunia itu diberikan kepada empat orang, kepada 4 golongan. Ya. Yang pertama apa? Abdin, ya. Abdin yarzuquhullah malan wa ilman, ya. Seseorang yang diberikan oleh Allah harta dan ilmu, harta dan ilmu, ya. Kemudian dengan hartanya itu ia bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ia bertakwa dalam menggunakan hartanya itu, dalam membelanjakan hartanya itu di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Kemudian ia pun tetap, ya, menjalin, memelihara silaturahim, ya. Kemudian ia pun tahu hak Allah di dalamnya, ya, di antaranya zakat dan seterusnya, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahadha bi afdalil manazil. Orang seperti ini, ya, yang memiliki kedudukan paling utama di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, ya, abdin yarzuquhullah ilman walam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah ilmu, tapi ia tidak diberikan harta oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dengan niat tulusnya, ya, fahuwa sadiqun niyah, berkata, lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulan. Ya Allah, seandainya sungguh kalau aku diberikan harta seperti yang engkau berikan kepada orang tersebut, ya, la'amiltu bi'amali fulan, sungguh aku akan berbuat, ya, sebagaimana yang ia perbuat, ya. Fabiniyatihi fa'ajruhuma sawa. Dengan niat tulusnya itu, maka pahala keduanya ini sama. Masya Allah, pahala keduanya sama dengan ketulusan niatnya. Kemudian yang ketiga, abdin, ya, abdin yarzuquhullah malan walam yarzuqhu ilman. Ya, seseorang yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan ilmu, ya. Dia membelanjakan harta itu, ya, untuk maksiat, tidak bertakwa dalam membelanjakan harta tersebut. Dia pun memutus silaturahim. Dia pun lupa dengan hak-hak Allah yang ada di dalamnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahadha bi akhbathil manazil. Orang seperti ini memiliki kedudukan yang paling buruk di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, abdin yarzuquhullah, maaf, abdin lam yarzuqhullah malan wala ilman. Seseorang yang tidak diberikan harta dan ilmu oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak diberikan oleh Allah harta dan ilmu, ya. Kemudian dia berkata, lau anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan. Seandainya saya diberikan harta seperti yang ia miliki, ya, saya akan berbuat, ya, sebagaimana yang ia perbuat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fabiniyatihi fawizruhuma sawa, ya. Maka dia memperoleh dosa yang sama, ya. Sama dengan apa? Dengan golongan yang sebelumnya, ya, diberikan harta tidak diberikan ilmu. Inilah 4 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau diberi pilihan, ya, pilih yang mana? Diberikan oleh Allah ilmu tanpa harta,
atau diberikan oleh Allah harta tanpa ilmu. Pilihan ketiga tidak ada. Ya, tentu kita akan memilih diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Maksud tidak diberikan harta ini bukan berarti kita tidak bisa menghidupi diri kita dan keluarga, tidak, ya. Berkecukupan, ya. Tidak berlebihan hartanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi ibrah, pelajaran dan nasihat untuk kita semua, agar kita betul-betul, ya, bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala selama di dunia. Sebab dunia ini adalah tempat kita beramal. Kelak di akhirat tidak ada amal, tapi yang ada adalah hisab. Wallahu a'lam bishawab.